Oke, halo teman-teman. Setelah tadi kita tahu bahwa bendungan home ini kan ini garis formasi garis depresi itu parameternya seperti ini tadi, maka kita bisa lanjut untuk mencoba mengerjakan bagaimana menghitung formasi garis depresi pada beberapa kasus bendungan. Nah, di sini misalkan ini adalah bendungan homogen, artinya ini satu material ya teman-teman. Dan semua material ini adalah kedap air. Nah, di sini kita tahu bahwa ada namanya drainase, teman-teman. Nah, ini kan drainase. Ini lubang-lubang drainase yang ada. Nah, lubang drainase ini kalau pada parameter yang tadi itu adalah bagian ini, teman-teman. Nah, bagian keluarnya air. Jadi, kalau kita lihat dari gambar ini, dapat kita simpulkan bahwa derajatnya adalah 180 derajat, yaitu sini gini, teman-teman. Nah, karena ini kan, ujung tumit bendungan berhenti sampai sini. Atau sampai kedap airnya ini habis. Nah, setelah kita tahu beberapa hal yang ini, maka kita perlu beberapa parameter yang penting, yaitu H, L1, dan L2. Nah, ini kan diketahui harusnya teman-teman ya. H ini adalah tinggi dari titik ujung tumit ini ke titik muka air. Sedangkan L1 yaitu dari pertemuan antara lereng muka air dengan titik ini. Sudah dijelaskan di video tadi ya teman-teman. Dan L2 adalah dari ini ke berhentinya ini atau tumitnya. Karena ini kan sudah garis ini ya teman-teman. Drainase ya teman-teman. Maka bisa dihentikan di sini. Nah, maka untuk mencari sebenarnya kan kita kan yang untuk Excel ini kan mencari gimana sih proyeksi titik-titik ini. Yang ini teman-teman, titik-titik ini nantinya akan kita plotkan pada AutoCAD. Nah, itu gimana sih caranya? Maka kita perlu nilai D, di mana nilai D itu adalah jarak ini tadi ya teman-teman. Jarak antara titik awal ini, akhir proyeksi di muka air, sampai ke titik akhirnya ini teman-teman. Nah, titik akhirnya ini masih ujung tumit ya teman-teman, bukan akhir banget. Karena akan ada tambahan ini. Nanti ini kan nilainya minus kalau di koordinat. Untuk mencari nilai D sesuai dengan PPT yang ada, maka D itu adalah 0,3 kali 0,3 L1 ditambah L2. Nah, ini. Artinya ini, teman-teman. Ini kan B ke B2 kan 0,3 L1 ya yang tadi kan. Nah, mana tadi? Nah, ini. Titik yang terletak sejauh 0,31 L. 0,3 L1 dari titik B. Nih, maka titik ini sampai ke ujung kan L2. L2 kan dari B sampai ujung, maka B sampai B2 0,3 L dan D 0,3 L1 ditambah L2. Maka kita cari dulu 0,3 L1-nya. Plus 0,3 kali L1. Kemudian kita cari D, yaitu L1, 0,3 L1 tambah L2. Nah, maka kita ketemu nanti bahwa panjang dari proyeksi kita adalah 45,013. Itu sampai ujung sini ya teman-teman, ujung tumit bendungan ini. Nah, sehingga kan yang kita perlukan adalah mencari ini ya teman-teman. Ini kan persamaan buat lihat Y-X-nya, buat parabolanya. Kan perlu Y0, maka kita bisa cari Y0. Dengan demikian dapat dicari nilai Y0 dengan rumusan seperti ini ya teman-teman. Maka kita masukkan aja sama dengan SQRT dalam kurung H kuadrat H pangkat 2 ditambah D pangkat 2 tutup kurung dikurangi D. Ini, enter. Maka Y0-nya adalah 15,21. Artinya apa teman-teman? Nah, ini kita coba cari ya. Kita nanti cek di AutoCAD. Nah, ketika nanti kita akan menggambar, ini kan titik X0. Nah, Y0 ini, lurusnya ini, itu harus, jaraknya Y0 ini, itu pas kayak yang perhitungan teman-teman. Nah, ini. Ini nanti harusnya segini teman-teman, 15,21 meter. Nah, maka kita bisa buat persamaan untuk parabolanya. Nah, ini kan persamaannya kalau di PDF tadi kan ini ya teman-teman, 2Y0X tambah Y0 kuadrat.
di akar. Maka kita bisa hitung isinya dulu. 2Y0X sama dengan 2 kali dengan Y0. Maka adalah 30,42X. Dan Y0 kuadrat tinggal ini dikuadratkan. Nah, maka kita bisa masukkan ke persamaan di bawah ini, teman-teman. Nah, ini kan kita masukkan X sama dengan 0 dulu. Terus Y sama dengan akar SQRT dalam kurung. Ini kan akar 2 kali Y0. X ini dikali X. X-nya ini. Terus ditambah Y0 kuadrat. Nah, maka ini kita bisa kunci sebagian yang diperlukan, yaitu yang ungu sama biru. Kemudian kita tarik dulu, teman-teman. Nah, kita akan buat intervalnya nanti. Nah, ketika kita buat, maka ini tadi kan kita ada parameter ini ya, teman-teman. Nah, sebenarnya jarak awalnya itu di mana sih? Ini loh, teman-teman. Nah, ini kan ada jarak ini ya, A0 ini sih. Sebenarnya titik awal mula dari X-nya, ya X-nya ini minus berapa sih? Kan ini kan 0. Kan di titik sini kan X-nya 0. Berarti di titik ini yang biru ini, kita coba ganti warna. Yang di titik biru, startnya ini itu berapa? Minus berapa? Ini kan berapa ditanyakan. Maka kita bisa cari dengan A0 sama dengan Y0 per 2. Nah, di sini kan nggak ada. Maka kita buat aja deh. A0 di sini ya. A0. A0 di sini. A0 sama dengan Y0 per 2. Nah, kita subscribe. Oke. Apa ini? Ini. Nah, maka untuk nilai X pertama itu harusnya minus A0 ya, teman-teman. Maka ini langsung pakai minus ini. Nanti untuk nilai Y otomatis 0 karena dia kan ini kan 0 kan? Kan 0, ini X-nya 0, di sini Y-nya 0, maka ini Y-nya 0, X-nya minus. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian untuk interval selanjutnya, supaya ini garisnya nanti nggak patah-patah, ini kita pakai intervalnya 5 ya, teman-teman. Karena kan 7. Berarti kita tambahkan lagi minus 5. Terus kita buat 0, 5, 10, 15, 20, 25. Pertanyaannya, ini sebenarnya kita hitung sampai berapa? Nah, kan tadi kan sudah kita ketahui bahwa apa ya kok gini? Nah, bahwa jarak antara awal ini sampai dengan titik tumit ini atau titik nolnya itu kita sebut dengan jarak D. Maka kita bisa batasi sampai nilai D. D-nya adalah 45. Maka kita usahakan nanti sampai 45 ya, teman-teman. Nah, ini kan masih 40. Nah, berarti ini kita perlu tambahkan lagi untuk angka terakhir yaitu ini 45,013. Nah, ini teman-teman. Maka yang perlu diperhatikan adalah ini, bahwa ini adalah nilai dari ini A0 dan untuk ini adalah nilai dari D. Ini teman-teman. Nah, kita buat warna oranye aja. Nah, ini bawahnya nggak usah berarti. Ini no fill, ininya no fill. Nah, jadi ini adalah nilainya ini, tapi minus ini adalah nilainya ini. Maka kita bisa bentuk sebuah grafik insert yang scatter ya, teman-teman. Kemudian ambil yang ini, kemudian taruh di sini. Kita masukkan select data, klik kanan, select data, edit. Kalau nggak ada series ya, misalnya ini gini kosong, add. Series X-nya itu yang ini, kemudian seri Y-nya itu yang bawah, sesuai dengan namanya ya, teman-teman. Nah, maka garis parabolanya masih terbentuk seperti ini. Nah, ini kalian double klik yang ini, yang angkanya, kemudian kita reverse. Kemudian yang angka ini, karena ini kan ada minus, ini perlu kita rubah labelnya menjadi ini, teman-teman. Ini caranya. Ini, kalau ini belum muncul ya, misalkan ini klik double klik aja, terus cari yang ini, gambar grafik ini, terus yang labels, terus ininya yang low. Nah, kalian bisa
chart detailnya kita bisa ganti misalkan garis depresi gini teman-teman. Nah, ini sudah terbentuk garis depresinya teman-teman. Untuk ini, nah ini setelah kita membuat garis depresi, nah maka kita sebenarnya perlu tahu, kan tadi kan gini ya teman-teman. Kalau misalkan di garis depresi yang ini, kan garis Excel-nya kan di sini, perbatasan antara keluarnya air dengan garis depresinya kan di C0. Sedangkan garis depresinya itu tergambarnya di titik C ini. Nah, tapi karena ini kan drainasenya 180 derajat ini, maka garis depresi atau sebenarnya keluarnya air ini sama dengan A0 ini, teman-teman. Jadi antara garis Excel dengan garis yang akan kita buat nanti itu sama. Maka nih, kita bisa kasih persamaan ini, teman-teman. Seperti yang tertera pada kasus soal, permukaan aliran keluar adalah untuk derajat 180 derajat. Sehingga nilai C dapat diketahui. Nah, kita hitung aja. Kan 100 delta A ini kan 0 kan. Nah, ini dapat dilihat dari ini, teman-teman. Nah, ini hubungan antara sudut bidang singgung dengan C-nya. Kalau sudutnya 180, maka C-nya 0 kan di titik akhir ini, teman-teman. Maka kita langsung isi aja bahwa C-nya ini adalah 0. Kemudian bisa dicari nilai A plus delta A dengan persamaan 3,17, yaitu sama dengan A0. Yaitu ini, teman-teman. Persamaannya kan ini. Semua persamaannya sama, yaitu ini. A plus delta A 9 Y0 per 1 min cos delta A. Y0 per dalam kurung 1, satunya kurang. 1 min cos, karena ini di Excel kita perlu rubah ke radians. Radians dalam kurung lagi gini sudutnya. Nah, cos alpha kan? 1 min cos alpha. Maka kita tutup 2 kali. Enter. Ketemulah bahwa nilai ini atau nilai A0-nya nanti ini kan sama kan, dan nilai A0 tinggal Y0 per 2. Y0 per 2. Nah, nilai A0 itu yang mana? Yang ini tadi loh. Nah, keluarnya nanti ini berapa sih? Nah, itu sudah sama. Harusnya memang sama ini, teman. Nah, setelah kita tahu, maka kita bisa plot di Excel. Nah, untuk ngeplotting di Excel, kalian bisa buat gini, teman-teman. Ini kalian seleksi, kalian copy, Ctrl C, terus pada daerah sini masukkan klik kanan, paste spesial. Pastikan ini values dan ini transpose ya, teman-teman. Karena kita mau ambil value-nya saja. Oke. Nah, ini kan ada lebih. Ini gini aja. Ini aku nggak pakai tabel. Nah, kemudian gimana cara membuat komennya? Kalian siapkan ini, teman-teman. Ini ketikkan aja PL spasi enter. Terus di sini sama dengan concatenate, concatenate, ya seperti ini teman-teman tulisannya. Dalam kurung PL ini, koma, ini komanya ini bisa koma sama titik koma ya teman-teman. Nah, kita pakainya koma di sini Excel saya. X, terus koma, kemudian petik 2, koma dan petik 2. Nah, untuk koma petik 2 ini wajib seperti ini teman-teman, karena ini untuk AutoCAD-nya nanti. Jadi pakainya koma gini ya teman-teman. Koma dan Y, enter. Maka akan muncul koordinatnya yaitu PL, X-nya itu min 7 sampai ini koma, dan Y-nya adalah 0. Nah, ini buat yang awal, buat yang PL kita F4 dulu teman-teman. Kemudian kita tarik. Nah, kemudian bagaimana cara kita bisa menggambar ini di AutoCAD? Nah, kita perlu tahu ini teman-teman. Kita buka dulu AutoCAD-nya. Loh, AutoCAD saya ke close. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, ini tadi saya sudah buat sebenarnya teman-teman. Oh iya. Oke, verify. Atas ETS yang belajar aja. Ya, open. Nah,
Ini tuh saya buat. Nah, cara membuatnya gini teman-teman. Pertama-tama ini kalian buat aja sebuah polyline bebas. Tarik aja garis gini teman-teman. Pastikan F8 ya, terkunci. Nah, setelah kalian membuat polyline ini, kalian buat polyline ke kiri. Ini dari tengah boleh ke kiri sini. Berapa jaraknya? Yaitu sesuai jarak ini teman-teman. Jarak L1-nya. Kalian pakai aja jarak L1 ini. Yaitu 80,01. Ini. Nah, kemudian ini kalian offset. Offset. Berapa? Nah, offsetnya sejarak H. Atau 40,01. 40,01. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini langsung kalian buat gini teman-teman. Garis miringnya ini. Nah, kemudian ini kan ada parameter L2. Nah, kalian buat aja parameter L2 di sini. Garis gini. Berapa sih L2 atau nah ini kita coba berapa? L2 saya 21,01. Nah, ini 21,01. Nah, terus selanjutnya gimana? Nah, ini untuk ke atasnya ini kan gini ya, teman-teman. Kalau digambar di soal ini kan ada drainase. Drainasenya kan setelah L2. Dan ini kalau di contohku itu gini, ini langsung tak tarik ke atas. Terus ini misalkan aku pakai, kalian bebas ke atasnya ini, kalian offset 5 katakanlah, 5 meter, kalian extend, EX, ini extend, klik objek, enter, gimana cara extend? EX, enter 2 kali ya, baru ini. Nah, terus ini kalian juga EX, enter. Nah, kalian ini potong. Pakai TR, enter. Nah, ini kalian hapus. Nah, terus ini kalian balik aja. Pakai mirror ke sini. Set yang no. Oke. Terus buat ini kalian buat apa namanya? Rectangle-nya. Gini aja. Buat polyline, kalian offset katakanlah 2 meter. Terus kalian gini. Nah, ini nanti sudah jadi drainase. Buat ini kalian bebas ya, kalian bentuk aja gini teman-teman. Pakai PL terus gini. Nah ini bebas. Terserah kalian pokok bentuknya gini. Gak ada ketentuan ukuran. Yang penting nanti cuma ini parameter ini. Kita buat warna merah ya. Yang penting ini. Nah, yang penting tergambar ini teman-teman. Jarak-jaraknya ini. Terus kemudian kan tadi ada ini kan ada anal ya teman-teman, atau titik mulainya Excel-nya nanti. Nah, analnya adalah berapa tadi anal? 7,606. Kita buat aja offset 7,606. Nah, nanti akan sejauh D. Kita coba cek ya. D-nya kan 0,3L1. Nah, ini kan kok 0,3L1 tambah L2. Nah, 0,3L1-nya ini kan 24,003. Maka kita cek dari sini offset 24,003. Nah, otomatis garis grafiknya nanti dari ini ke sini, teman-teman. Kita masukkan. Nah, sebelum memasukkan untuk di yang pertama ini, pastikan format Excel kalian itu titik komanya gini ya, teman-teman. Buat ini pakai titik ya, teman-teman. Nah, caranya itu kalian cek di sini. Kalau aku biasanya langsung ini, kontrol panel. Oh, akan nanti saya jelaskan di video sendiri lah. Karena ini agak lama juga nanti jelasinnya. Nah, ini langsung aja kalau sudah kalian cek nanti ya. Cek ini titiknya ini sudah titik sama koma sudah benar. Kalian copy, masukkan aja ke AutoCAD. Nah, kalian pastenya di komen ini ya, teman-teman, di comment line ini. Klik dulu baru Ctrl V. Nah, nanti akan bentuk seperti ini. Tinggal kalian move ke ujung sini. Nah, terus kalian mirror F8 ya, pastikan lurus dan hapus saja. Nah, ini kan pas kan? Nah, ini untuk garis yang namanya garis Excel-nya ya, teman-teman. Ini pakainya itu yang putus-putus. Yang ini kita beri warna biru. Nah, kemudian setelah kita tahu garis depresinya ini, nah ini kan sudah sesuai dengan ini.
Contohnya kan ini kan sudah sesuai kan. Maka kita perlu membuat garis depresi yang realnya teman-teman. Jadi ini masih perlu disesuaikan. Caranya gimana? Ini, nah ini kalian rotate dulu ke titik ini. Nah ini pastikan F8 ya. Sebelum kalian klik, kalian ini, klik di copy. Nah, jadi pastikan 90 seperti ini. Kemudian kalian pakai SPLI, spline. Kalian klik sini, klik ini, dan klik ini teman-teman. Terus klik kanan. Nah, nanti akan membuat seperti ini. Nah, misalkan kalian bisa sesuaikan. Katakanlah kalian butuh. Ini kan ada melengkungan dikit ya. Ini kalian kasih lengkungan gini aja. Oh, kurang maju lengkungannya. Misalkan tak kasihnya di sini. Nah, terus ininya misalkan kurang ke belakang. Nah, ini kalian berikan aja gini. Oh, bisa nggak ini? Nah, terus kemudian kalian bisa lanjutkan ini dan ini. Nah, jadi buat garis depresinya itu yang ini ya teman-teman. Kita beri warna ini magenta. Nah, kita tebalkan ya. Bisa nggak ditebalkan ini? Nggak bisa ternyata. Nah, jadi garis magenta ini untuk garis depresinya. Nah, setelah ini kalian sudah bisa buat lengkapi parameter-parameter yang ada. Nah, kalian bisa tambahkan ini, HUD, dan sebagainya. Itu untuk menggambar garis depresi pada kasus atau referensi yang pertama, yaitu pada bendungan tipe homogen. Kita akan lanjut untuk dua kasus selanjutnya di video-video selanjutnya.